Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kisanti. Saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yaitu integrasi sistem aerob lumpur aktif dan constructed wetlands untuk pengolahan air limbah rumah sakit dalam aplikasi full scale. Yang pertama untuk pengenalannya, saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai air limbah rumah sakit yang diolah dalam penelitian ini. Yang pertama, air limbah rumah sakit ini berasal dari keluaran atau operasional rumah sakit. Utamanya berasal dari aktivitas laundry, rawat inap, laboratorium, farmasi, dan lain sebagainya. Karakteristik utamanya adalah debit air limbahnya besar, namun beban organik rendah, namun tinggi amonia dan fosfat. Air limbah rumah sakit ini walaupun memiliki beban organik rendah, tapi akan mencemari lingkungan jika dibuang tanpa diolah. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan yang tepat dan efisien. Nah, untuk teknologi pengolahan sebelumnya ada beberapa yang sudah dipelajari oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama adalah fluid bed reactor yang pernah diaplikasikan oleh Makatini dan kawan-kawan pada tahun 2020. Mereka mengaplikasikan pada skala lab dengan waktu tinggal 8 jam. Pada penelitian tersebut mereka mencapai penyisian COD 96%, sulfat 97%, sementara mereka juga bisa menyisihkan senyawa farmasi yaitu naproxen sebesar 44%, dan ibuprofen sebesar 50%. Untuk penelitian lain ada yaitu Cruz Morato dan kawan-kawan yang mengaplikasikan fungal bioreaktor pada tahun 2014 yang mereka lakukan secara batch dalam kondisi steril dan non steril. Hasil dari percobaan mereka dapat menyisihkan 46 senyawa obat dan mencapai penyisihan beban 83,2% pada kondisi steril. Selain kedua teknologi tersebut, ada juga yang mengaplikasikan teknologi ozonasi, yaitu Wali dan kawan-kawan pada tahun 2014, yang mereka gunakan untuk mengolah air limbah rumah sakit yang mengandung beta blocker. Nah, selanjutnya ada juga Kasas dan kawan-kawan yang mengaplikasikan moving bed biofilm reactor atau MBBR untuk mengolah air limbah rumah sakit dengan skala pilot plant secara batch dan kontinu. Pada penelitian tersebut, mereka dapat menyisihkan 21 senyawa farmasi. Nah, untuk teknologi-teknologi tersebut belum dapat diaplikasikan di skala lapangan karena masih skala kecil atau skala laboratorium dan belum diterapkan. Selain itu juga biaya investasi yang diperlukan untuk teknologi tersebut relatif lebih tinggi, kemudian biaya operasional dan biaya maintenance juga lebih tinggi. Oleh karena itu kita perlu memilih teknologi lain yang lebih tepat, yaitu dalam hal ini adalah teknologi lumpur aktif yang termasuk teknologi konvensional namun memiliki efisiensi yang tinggi dan mudah dalam pengoperasian. Nah, selain lumpur aktif, kami juga mengaplikasikan wetland untuk teknologi lanjutannya untuk lebih lanjut bisa menyisihkan amonia dan fosfat, namun juga dengan biaya operasional yang tidak tinggi dan lebih mudah. Nah, untuk teknologi lumpur aktif ini ada beberapa fiturnya atau kelebihannya. Yang pertama adalah waktu tinggalnya relatif singkat, yaitu hanya sekitar 8-24 jam. Dan dengan waktu tinggal yang singkat ini, otomatis area unit yang diperlukan juga tidak besar. Kemudian untuk aplikasi sebelumnya juga telah digunakan untuk pengolahan berbagai jenis air limbah. Pada aplikasi sebelumnya efisiensi dari unit lumpur aktif ini dapat mencapai efisiensi yang cukup tinggi yaitu 90-99%. Sementara operasional dan maintenance-nya juga lebih mudah. Kemudian untuk sistem wetland ini adalah sistem yang berbasis tanaman dan media yang meniru ekosistem wetland alami dengan memanfaatkan tanaman, substrat atau media, mikrofauna dan mikroba yang kemudian saling bersimbiosis untuk mengolah air limbah. Nah, kelebihan dari sistem wetland ini adalah biaya operasional dan perawatannya relatif lebih rendah, operasionalnya mudah, nilai investasi juga lebih rendah, sementara kualitas effluent yang didapat sangat baik sehingga dapat digunakan untuk reuse atau recycle. Aplikasi wetland telah banyak digunakan untuk pengolahan lanjutan dan sebagai tahapan finishing. Nah, ini kemudian adalah skema diagram yang kita aplikasikan dalam pengolahan air limbah rumah sakit. Jadi kita integrasikan teknologi aerob lumpur aktif dan constructed wetland, di mana yang pertama kita gunakan unit ekualisasi untuk menampung air limbah yang masuk. Ini tujuannya untuk mengekualkan atau menyamakan kualitas dan debit air limbah yang masuk sehingga tidak terjadi subloading. Kemudian air limbah kita olah pertama di unit lumpur aktif tujuannya untuk menyisihkan polutan organik yang dominan, kemudian setelah itu kita sedimentasikan tujuannya untuk memisahkan selat yang terinfus
dengan air limbah yang terolah. Selat yang sudah terpisah kemudian kita kembalikan lagi ke unit lumpur aktif agar tidak menipis. Kemudian air yang sudah terolah kita olah kembali di unit consulted wetland. Air yang sudah baik keluaran dari consulted wetland dapat kita buang ke lingkungan. Dan ini metodologinya, jadi kita mengintegrasikan secara skala penuh air limbah rumah sakit dengan debit sekitar 40-50 meter kubik per hari. Unit integrasinya kita gunakan adalah lumpur aktif, kemudian sedimentasi dan wetland. Untuk unit lumpur aktif yang kita pakai di sini kita inokulasikan dengan seed slot yang kita ambil dari unit kita lain. Setelah proses ini kemudian kita lakukan proses aklimatisasi selama 7 hari dengan menggunakan suplai oksigen dari unit blower. Unit wetland yang kita gunakan sebagai unit pengolahan lanjutan itu kita desain dengan tipe Subsurface Flow Constructed Wetland atau SSFCW. Kemudian unit lumpur aktif dan wetland kita operasikan secara kontinu dengan waktu tinggal 24 jam. Untuk unit wetlandnya sendiri kita susun dengan menggunakan 5 jenis tanaman yaitu melati air, bambu air, kanah, hemiponia, dan parikasnya. Nah, untuk hasil performa dari sistem atau kinerja sistem dapat dilihat pada tabel ini, di mana ini lumpur aktif sudah sangat baik menyisihkan polutan. Dapat dilihat sini bahwa COD dan BOD yang dicapai itu sudah cukup rendah, yaitu 75, 35, dan 45 dengan efisiensi penyisihan mencapai 77,4% sampai 97%. Namun di sini dapat dilihat juga bahwa senyawa amonia dan fosfat masih belum dapat memenuhi baku mutu, yaitu masih cukup tinggi meskipun efisiensi penyisihan sudah cukup besar. Untuk itu air limbah perlu kita olah kembali dengan unit wetland, di mana di sini dapat dilihat bahwa hasil dari wetland itu juga masih menyisihkan polutan organik, di mana di sini COD, BOD, dan TSS dapat lebih rendah lagi daripada keluaran unit lumpur aktif, di mana efisiensi penyisihan dari 15% sampai 49%. Efisiensi penyisihan yang rendah ini dikarenakan memang masukan dari unit wetland itu sudah cukup rendah sehingga tidak bisa lebih banyak lagi menyisihkan polutan organik. Sementara di sini untuk senyawa amonia dan fosfat dapat maksimal tersisihkan di mana mencapai 87% sampai 91%. Untuk kinerja sistem secara keseluruhan dapat dilihat di sini, di mana di sini adalah kualitas air limbah yang masuk atau raw wastewater-nya atau awalannya sebelum diolah. Dapat dilihat bahwa COD mencapai 800 sampai 1079 mg per liter, BOD 48 sampai 270, TSS 1 sampai 142. Di sini dapat diperoleh kualitas effluent yang sangat baik, yaitu di bawah 100. Sementara baku mutu di sini dapat tercapai. Untuk kualitas senyawa amonia di sini sekitar 20 sampai 47 mg per liter, fosfat 5 sampai 6,8 mg per liter dapat kita capai kualitas keluaran yang sangat baik, yaitu kurang dari 0,01 mg per liter dan 0,858 mg per liter untuk fosfat. Dan di sini dapat mencapai baku mutu yang sangat ketat, yaitu 0,1 dan 2. Untuk efisiensi penyisihan seluruhan parameter ini dapat dicapai dengan sangat baik, yaitu 78% sampai dengan 99%. Nah, untuk kesimpulannya, jadi integrasi sistem air lumpur aktif dan wetland ini telah kami aplikasikan secara full scale untuk pengolahan air limbah rumah sakit. Di mana di sini kinerja lumpur aktif telah efektif untuk menyisihkan polutan organiknya. Untuk kinerja jenis selanjutnya juga sangat efektif menyisihkan senyawa amonia dan fosfatnya. Sementara kinerja secara umum dapat menyisihkan seluruh senyawa polutan organik, kemudian juga amonia dan fosfat. Untuk kualitas effluent secara keseluruhan itu setelah dapat memenuhi baku mutu yang disyaratkan sesuai Perda Jateng nomor 5 tahun 2012. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.